Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk hadir di masjid kita yang berkah ini, tentunya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, yakni secara berjamaah sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara berjamaah itu ada kemudahan dan kemuliaan yang tersendiri daripadanya, termasuk salat berjamaah. Apalagi nanti setelah itu kita ikuti kopi-kopi bersama di belakang yang sudah disiapkan oleh remaja masjid. Tentunya itu juga kebersamaan dan beda pahalanya ya. Kalau kita makan sendiri biasa rasanya hampar, biar makanan itu enak. Tapi kalau kita makan bersama berjamaah, biar makanan itu tidak enak, enak rasanya, karena kebersamaan itu yang membuat kita bersemangat ya. Begitulah juga salat berjamaah, sehingga Nabi menyampaikan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih jauh, lebih mulia dan lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 bandingan derajat. Apa yang dimaksud 27 bandingan derajat? 27 kali salat subuh sendiri baru sama pahalanya kalau bersama satu kali berjamaah. Jadi satu hari berjamaah salat subuh, nanti 27 hari salat subuh sendiri baru sama pahalanya satu kali salat berjamaah. Makanya Nabi mengatakan sangat rugi orang yang diberikan kesempatan untuk selalu salat berjamaah tapi dia tidak memanfaatkan, maka dia membuang banyak kebaikan. Nauzubillah. Oke. Kalau Jumat yang lalu kita sudah membahas orang-orang yang tidak merugi. Ya, orang yang tidak merugi itu belum tentu beruntung. Barangkali tidak merugi karena kembali modal saja. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang orang-orang mukmin yang beruntung. Ya. Kalau sudah beruntung sudah jelas tidak merugi. Tapi yang tidak merugi belum tentu beruntung. Karena bisa saja kalau kembali modal seperti pedagang, tidak rugi tapi kembali untung, tidak beruntung. Kenapa? Modalnya kembali. Tapi kalau sudah beruntung, sudah jelas kembali modal dan tidak merugi. Maka di dalam surah Al-Mu'minun ada 5 kriteria orang yang beruntung. 5 kriteria orang yang beruntung. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman yang bagaimana yang sangat beruntung? Dilanjutkan ayatnya. Nomor 1, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama orang-orang beriman yang sangat beruntung. Bukan sekedar beruntung, tapi sangat beruntung kata Allah. Karena Allah memulai dengan kalimat taukid. Yang dimaksud dalam kalimat taukid dalam bahasa Arab itu penegasan.
qad, sungguh, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Ya, kategori khusyuk itu banyak, termasuk menjaga salat 5 waktu dengan baik, selalu berusaha untuk berjamaah, itu termasuk dalam kategori khusyuk. Bukan cuma yang tenang, diam, tanpa bergerak. Bukan. Ketenangan jiwa. Orang yang mampu menjaga salat 5 waktu dengan baik, itu pasti jemaah tenang jiwanya. Kenapa? Karena zikirnya berjalan terus. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya berzikir terus kepada Allah, baik dalam keadaan berjalan, duduk, berbaring, dan sebagai bentuk yang macam-macam, senantiasa zikrullah, karena itu membuat dirinya tenang. Apalagi di dalam salat. Makanya dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang paling beruntung kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perkataan, perbuatan, dan tindak tanduk yang sia-sia. Dega guna-guna anak. Menjauhkan dirinya itu dari perkataan, perbuatan yang sia-sia. Apa ini maksud sia-sia? Yang membuat kita lalai daripada Allah, membuat zikir kita berkurang, membuat ibadah kita berkurang, membuat amalan-amalan kita yang lainnya berkurang. Itu namanya sia-sia. Makanya siapa yang mampu menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan yang sia-sia, maka itu termasuk orang yang paling beruntung. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga orang yang paling beruntung di sisi Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa memperhatikan dan menjaga zakat-zakatnya. Orang yang menjaga zakat-zakatnya, zakat itu kan wajib. Semua yang wajib ada sunnahnya. Yang mana itu orang yang menjaga zakat-zakatnya? Memperhatikan sunnah-sunnahnya yang wajib. Semua kita ini punya zakat, harta punya zakat, umur yang diberikan oleh Allah punya zakat. Semua kita punya zakat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan dan sebagainya, harus ada zakatnya. Namun bentuknya itu berbeda-beda. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah apa zakatnya? Luangkan waktumu untuk Allah yang sudah ditetapkan. Terutama menjaga salat 5 waktu. Itu waktu-waktu kita diminta. Sebahagian daripada malam hari Allah minta zakat di waktu kita. Bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam itu bangun bertahajud. Itu bahagian daripada sunnah-sunnahnya waktu yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita perhatikan itu, Masya Allah, maka kita termasuk orang yang paling beruntung di sisi Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang keempat, orang yang paling beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga martabat kehormatannya.
bukan martabat keling atau martabat terang bulan. Tapi martabat kehormatan dirinya dan keluarganya. Ya, orang yang selalu menjaga. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga martabat dirinya dan keluarganya, kehormatan diri dan keluarganya, maka itu orang yang paling beruntung. Jangan berbuat sia-sia terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT. Furujah, ya, harga diri, ya, menjaga harga dirinya kepada sesama makhluk, sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sudah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, kriteria orang yang paling beruntung, ya, alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Cukup salat 5 waktu dijaga. Apalagi kalau ditambah sunnah-sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang lain duha, sunnah-sunnah yang lain tahajud, sunnah-sunnah yang lain banyak. Sedangkan 5 waktu saja sudah dijaga dengan baik, Allah mengatakan sangat beruntung. Dan 5 kriteria ini Allah berikan hadiah. Dialah yang berhak mewarisi surga Firdaus. Allah lanjutkan, alladzina yarisuna al-firdaus, ulaika humul warisun. Mereka itulah yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Yang diwarisi dari Allah. Alladzina yarisuna al-firdaus, yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, akan kekal di dalamnya. Maka inilah yang berhak, yang mewarisi surga Firdaus. 5 karakter tadi itu yang kita lakukan sebagai tanda dan ciri orang mukmin yang paling beruntung. Berarti sudah pasti tidak merugi, dan sudah pasti modalnya sudah kembali. Kalau tidak merugi belum tentu beruntung, mungkin saja kembali modal. Maka oleh karena itu kita harus menjadi orang yang beruntung di sisi Allah, supaya modal kita ini kembali dan jauh dari kerugian, karena sudah sangat beruntung. Mudah-mudahan 5 poin ini yang saya sampaikan ada manfaatnya, karena memang ini sifatnya kultum. Sambil menunggu remaja masjid di belakang mempersiapkan kopi morning kita, saya berdiri sejenak di sini untuk mengambil waktu supaya bapak-bapak, ibu-ibu tidak langsung pulang. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang tidak pernah merugi dan selalu paling beruntung. Jangan cuma minta beruntung, tapi paling beruntung. Kalau beruntung saja masih ada di atasnya paling beruntung. Begitu juga tidak merugi, masih ada di atasnya, masih ada di bawahnya, paling rugi. Ya, makanya begitu, carilah keberuntungan bersama. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga selalu berada dalam hamba-hamba Allah yang paling beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim, wahdina wa barik lana wa waffiqna li ta'atika ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, faghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim, wahdina wa barik lana wa waffiqna li ta'atika ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa
وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المفلحون واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المخلصون واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك العلماء الآملين. واجعل بلدتنا هذا إندونيسيا آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak sekalian